Guys, katanya di sini iaitu Istana Kepresidenan Rusia alias Kremlin memuji deklarasi bersama yang disepakati di KTT G20 sebagai kemenangan akal yang sehat. Kenapa Rusia berkata begitu, guys? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah, guys. Itulah sebaiknya ya. Okey guys, hari ini saya mahu menyaksikan satu lagi video daripada channel iaitu Kompas.com. Boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada iaitu Kompas.com. Dan judul yang kita mahu reaksikan, Rusia puji deklarasi G20 di Bali, kemenangan akal sehat. Begitulah katanya judulnya, guys. Kenapa tiba-tiba di sini iaitu daripada Istana Kepresidenan Rusia alias Kremlin memuji deklarasi bersama yang disepakati di KTT G20 itu dan katanya sebagai kemenangan akal yang sihat. Kenapakah Rusia berkata begitu, guys? Mungkin mereka melihat di situ bagaimana Indonesia menyediakan dan menyiapkan persidangan KTT G20 itu yang sangat berjaya dan banyak negara-negara yang datang dan memuji bagaimana kehebatan Indonesia untuk menyiapkan KTT G20 itu. Dan di sini juga hal tersebut juga, guys, katanya disampaikan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan pada Khamis 17 November yang lalu sebagaimana dilansir oleh TASS dan dalam deklarasi bersama G20 di Bali. Dan di dalam persidangan G20 itu mayoritas yang datang, yang hadir di dalam persidangan itu mengecam keras perang Rusia dan Ukraina kerana yang masih berkecamuk hingga sekarang ini. Kerana kita tahu apabila masih lagi Rusia dan Ukraina ini masih berkecamuk lagi, maka ekonomi global dunia ini, guys, sangat-sangat teruk. Dan kita tahu bagaimana yang kita rasa sekarang ini, banyak harga-harga barang yang naik. Contohnya seperti yang kita rasa sekarang ini adalah minyak ataupun gas, ataupun kalau orang Indonesia bilang SPBU, begitu ya. Dan kita lihat bagaimana susahnya rakyat kita apabila banyak barang yang naik. Apabila gas naik, guys, barang-barang akan naik. Itulah akibatnya apabila berlakunya sesuatu peperangan negara-negara yang besar seperti negara di Eropah seperti Rusia dan Ukraina. Akan terjadinya barangan yang akan naik. Kerana apa? Apabila gas sudah naik, barang pasti akan naik. Apabila barang sudah naik, guys, dia tidak akan turun harga barang itu. Dia akan terus begitu dan dia akan naik sampai terus naik. Itulah harga barang. Dia tak akan turun, tapi naik terus akan ada. Okey, guys, bagaimana ceritanya? Bagaimana yang dikatakan oleh Kompas.com? Katanya Rusia puji deklarasi di G20 di Bali. Ayo kita sama-sama tonton dan reaction di Brozul. Mari. Forum G20. Okey, sebelum tu, guys, saya ucapkan tahniah kepada Indonesia dan kepada Bapak Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia kerana telah berjaya menganjurkan iaitu persidangan G20 yang sangat keren, yang sangat hebat, guys. Tahniah kepada Indonesia. Okey, kita lanjut. Bagaimana katanya di sini Rusia puji deklarasi G20 di Bali. Ayo kita lanjut. Dalam deklarasi bersama G20 Bali Leaders Declaration, mayoritas anggota G20 mengecam keras perang Rusia-Ukraina yang masih berkecamuk. Di dalam G20 itu memang mereka pun ada membincangkan tentang Rusia dan Ukraina yang masih sedang berlanjutan sekarang ini ya. Ada ya. Menanggapi tercapainya G20 Bali Leaders Declaration, Peskov menyampaikan deklarasi itu merupakan kemenangan untuk akal sehat. Istana Kepresidenan Rusia alias Kremlin memuji deklarasi bersama yang disepakati KTT G20 sebagai kemenangan akal sehat. Kita ulang sebentar, guys. Apa dia bilang? Istana Kepresidenan Rusia alias Kremlin memuji deklarasi bersama yang disepakati KTT G20 sebagai kemenangan akal sehat. Rusia memuji ya untuk G20 itu ya. Maknanya wujudnya G20 itu adalah kemenangan akal yang sehat ya. Benar. Hal tersebut disampaikan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Kamis 17 November 2022.
Sekejap. Dia cakap apa? Itu menunjukkan bahawa adalah mungkin untuk menahan agresivitas kolektif Barat dan mencapai kompromi. Jika tidak, KTT G20 akan gagal mengadopsi deklarasi akhir untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Dmitry Peskov, jurubicara Kremlin. Menurut para diplomat Rusia, Indonesia yang memegang presidensi G20 tahun ini dan India yang akan mengambil alih kursi kepresidenan G20 serta Lepas ini India yang tempat persidangan G20 nanti ya, selepas Indonesia. Okey. mitra asing lainnya layak mendapatkan banyak pujian atas hasil yang dicapai dalam KTT. Kita ulang semula guys. Apa dia cakap tadi? Okey. Kita ulang semula ya. Indonesia yang memegang presidensi G20 tahun ini dan India yang akan mengambil alih kursi kepresidenan G20 serta mitra asing lainnya layak mendapatkan banyak pujian atas hasil yang dicapai dalam KTT. Gitu ya. Peskov menambahkan, Moskwa umumnya cukup positif menanggapi deklarasi itu. Peskov juga menekankan sejumlah pekerjaan akan terus berlanjut di platform G20. Adapun di dalam dokumen G20 Bali Leaders Declaration terdapat salah satu poin yang berkaitan dengan perang di Ukraina. Anggota G20 menyebut perang di Ukraina menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa dan memburuk kerentanan dalam ekonomi global. Ya, benar guys. Kalau kita lihat apa yang telah terjadi kepada Rusia dan Ukraina itu dan mengakibatkan ekonomi global sangat jatuh dan sangat buruk ya. Apa yang terjadi, kita lihat bagaimana gas naik, batu bara naik, semua barang-barang dan bahan-bahan mentah semuanya naik ya. Dan di Malaysia pun begitu juga, kita lihat banyak impaknya yang terjadi apabila Rusia dan Ukraina ini guys. Terutamanya adalah barang-barang keperluan harian yang kita harus gunakan, banyak yang naik harga ya. Terutama sekali adalah petrol. Memang benar-benar naik ya guys ya. Okey guys, kita sudah tadi mereaction daripada kompas.com bagaimana katanya Rusia puji deklarasi G20 di Bali, kemenangan akal yang sihat. Begitulah yang seperti dikatakan dari Istana Kepresidenan Rusia alias Kremlin memuji deklarasi bersama yang disepakati di KTT G20 itu sebagai kemenangan akal yang sihat. Di situ Rusia sangat mendukung bagaimana Indonesia menganjurkan G20 itu memang sangat berjaya sekali ya guys. Dan begitu jugalah yang disampaikan oleh Dmitry Peskov, juru bicara daripada Kremlin. Itu adalah wakil daripada Rusia sendiri mengatakan begitu. Dan di dalam KTT G20 itu memang banyak juga diperbincangkan tentang Rusia dan Ukraina. Kerana apabila Rusia dan Ukraina sekarang ini kita tahu masih lagi bergolak dan maka ekonomi dunia memang kita tahu sangat kritikal guys. Bayangkan di Eropah saja bagaimana mereka sekarang ini memang sangat ketandusan tentang kenaikan harga barang, lepas itu batu bara yang kurang dan pekerja-pekerja yang tiada pekerjaan. Dan sekarang ini kita tahu daripada Uni Eropah ataupun negara barat banyak yang ke Indonesia untuk meminta bantuan daripada Indonesia daripada segi batu baranya, nikelnya dan banyak lagi yang mereka minta daripada bantuan Indonesia. Di dalam G20 itu kita nampak banyak presiden ataupun ketua-ketua daripada negara-negara Eropah yang datang berjumpa sendiri dengan Indonesia dan berjumpa sendiri dengan Bapak Jokowi untuk meminta pertolongan untuk negara mereka. Apapun guys, saya juga sangat berbangga dengan Indonesia kerana dapat menjayakan ataupun dapat menyediakan persidangan yang sangat besar itu, iaitu persidangan KTT G20. Tahniah kepada Indonesia guys. Selepas ini katanya KTT 20 akan berlangsung ataupun akan menjadi tuan rumah adalah daripada negara India, dan kita doakan mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan apabila India nanti untuk menjadi tuan rumah untuk G20 yang akan datang ini guys. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk saya dan manfaat untuk teman-teman yang menonton. Saya minta maaf kiranya ada tersilap cakap dan tersilap kata sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. Jika teman-teman suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada saya. Assalamualaikum, bye-bye.